Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Pada resensi buku kali ini kita akan membahas buku dari Sibel Eraslan dengan judul Aisyah radhiyallahu anha dengan subjudulnya Wanita yang Hadir dalam Mimpi Rasulullah yang diterbitkan oleh Kaisa Media pada tahun 2015. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah yang namanya akhir-akhir ini sering terdengar pada lantunan lagu yang sedang disukai oleh para remaja. Sebuah lagu yang menceritakan bagaimana romantisnya kisah hidup rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sama seperti anak kecil lainnya atau bahkan anak bungsu di tengah keluarga biasa, di masa kecilnya Aisyah senantiasa dianggap tak akan dapat dewasa dengan tingkahnya yang senantiasa suka berlari ke sana kemari setelah bangun pagi, senang bermain dengan temannya, bahkan lebih menyukai menonton pertandingan unta dengan kakak laki-lakinya ketimbang belajar merajut dan melipat kain wol. Namun, Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang memiliki ingatan yang kuat dan sangat suka mendengar cerita dongeng dari kakeknya serta pengalaman ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu selama perjalanan berdagangnya. Di balik itu semua, Aisyah radhiyallahu anha merupakan sosok wanita yang tumbuh di tengah keluarga bahagia yang senantiasa menjunjung tinggi pengajaran tentang peraturan sopan dan adab. Aisyah radhiyallahu anha adalah anak perempuan yang diizinkan berbicara dengan para tokoh tetua bijaksana yang senantiasa mendapat kesempatan untuk bertanya mengenai aturan sopan dan adab. Hal ini menjadi gambaran bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah dipersiapkan untuk menghadapi takdir pertemuannya dengan utusan terakhir yang akan berkata, "Bicaralah Humairah." Aisyah radhiyallahu anha adalah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, seorang pedagang kain dan pakaian dari Bani Tamim yang terkenal sebagai sosok pemecah masalah dan kedermawanannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sosok yang tanpa keraguan dan kekhawatiran memeluk Islam setelah mendengar penuturan Rasulullah mengenai wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir akhir zaman. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang dewasa kedua setelah Khadijah yang mendukung Rasulullah yang diberikan julukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai As-Siddiq, keimanan yang bersih, Atik, seorang yang bebas dari api neraka, dan Rasulullah kadangkala memanggilnya orang yang berbelas kasih, serta Zulhilal karena menghibahkan seluruh hartanya untuk Islam dan kaum mukmin. Sehingga perkenalkanlah anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, putri As-Siddiq, putri Zulhilal, putri Abu Bakar radhiyallahu anhu yang berbelas kasih dan atik, perempuan berkulit putih dengan pipi semu merah, ya Humairah, wanita yang muncul dalam mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai Aisyah tidak hanya sekali, melainkan 3 kali Rasulullah bermimpi tentangnya. Mimpi pertama, malaikat muncul dalam mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil mengulurkan benang-benang zamrud hijau lalu berkata, "Inilah istrimu." Ketika Rasulullah menarik benang-benang zamrud, tampak wajah Aisyah radhiyallahu anha. Mimpi kedua, malaikat muncul dalam mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sambil mendekatkan benang-benang air susu putih, lalu berkata, "Ini adalah milikmu." Ketika Rasulullah membuka benang-benang mengkilap warna putih, Aisyah radhiyallahu anha lah yang memandang Rasulullah dari terang susu putih. Susu merupakan lambang sebagai pengganti ilmu. Aisyah merupakan simbol yang membawa mahkota pengetahuan dan ilmu dalam mimpi ini. Pada mimpi ketiga, malaikat muncul dalam mimpi Rasulullah sambil mengulurkan benang-benang berwarna hijau yang dibawa dari tempat jauh dan berkata, "Apa yang aku bawa ini adalah milikmu dan istrimu." Rasulullah memandangi benang-benang berkilauan itu seperti padang rumput yang dapat menghilangkan beban tiada terkira pada sepasang mata. Ketika Rasulullah menyentuhnya, beliau melihat Aisyah radhiyallahu anha yang tersenyum dari kilauan padang rumput itu. Dalam 3 mimpi itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sebagai istrinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Aisyah kepada Rasulullah, bahkan di awal ketika mereka telah bertunangan, Rasulullah mendapat wahyu untuk melakukan hijrah ke Madinah, dan Rasulullah melakukan perjalanannya bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Di tengah hijrah yang dirakukan Rasulullah, Aisyah merindukan sinar bulan yang begitu jauh darinya. Sebab itu adalah pertama kalinya bagi Aisyah berpisah sangat lama dengan Rasulullah. Di tengah penantiannya, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa perpisahan ini akan menjadi perpisahan terakhirnya dengan Rasulullah. Kedepannya dia akan selalu berada di sisi Rasulullah. Bahkan Aisyah kadang merasa sedih ketika mengingat kecemburuannya kepada istri-istri Rasulullah yang lain. Namun di tengah kecemburuan itu, Aisyah radhiyallahu anha tahu bahwa sosok yang dicintainya adalah milik semua mukmin. Walaupun Rasulullah adalah satu-satunya bagi Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha diterpa fitnah mengenai kesuciannya. Karena hal itu sikap Rasulullah agak berbeda kepadanya. Namun di tengah fitnah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah mengenai fitnah yang menerpa Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha pula lah wahyu mengenai tayamum diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah ikatan takdir Aisyah, dan hanya dengan Aisyah radhiyallahu anha saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat wahyu ketika sedang berada di bawah selimut bersamanya. Di pangkuan Aisyah pula Rasulullah senantiasa tertidur pulas, dan dipelukannya lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafas terakhirnya. Dan dari Aisyah pula lah banyak diriwayatkan hadis-hadis mengenai bagaimana sifat dan bagaimana perilaku Rasulullah di kehidupan sehari-hari. Itulah kisah Aisyah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat. Ada pertanyaan?